tercakup atau sebagian saja juga boleh. Nah, yang penting di situ ada materinya yang dibahas. Kalau masih ada silakan Bu. Mau tanya Pak, boleh Pak? Pak Izah Pak, Dewi Pak Izah. Kalau enggak boleh gimana? Enggak usah aja lah ya. Piatun nggak boleh Pak. Oh yang nggak boleh cuma atun. Bulan Depi ini ibunya kolega saya di Fakultas Tarbiyah. Ibunya dulu ya. Silakan Bu Devi. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau tanya tentang akhlak juga nih Pak. Karena masalah akhlak nih sepertinya nggak habis-habis ya. Panjang nih. Kita kan sedangkan di Minang aja ya, Sumatera Barat itu hidup dari macam-macam tempatnya, macam-macam ada istiadatnya gitu. Jadi menjadi parameter atau ukuran akhlaknya bagaimana sih Pak gitu. Misalkan kalau di adat ini kalau ngomong seperti ini salah gitu kan. Sampai ke tempat ini beda lagi gitu. Nah kadang jadi kalau di tempat ini misalkan, oh ini udah bagus akhlaknya gitu kan, udah berattitude dia gitu. Nah, ketika pergi ke tempat yang lain, oh ini kurang etikanya gitu. Nah jadi kadang jadi serba salah kalau seandainya kita berbeda-beda tempat, bahkan di satu tempat mungkin karena dari asalnya beda-beda daerah, jadi standar akhlak ini seperti apa sih Pak gitu? Anda mengalami kultur yang berbeda enggak? Itu di Iya, Kerinci. gimana Pak? Itu di Kerinci. Kini di Padang Pak, tugas belajar. Oh, tugasnya di Kerinci kan? Iya Pak. Ada persoalan kultur di situ. Ada sih, Pak, cuman bukan di Kerinci sih, waktu di Padang nih juga ada gitu kan, misalkan kayak kita buka bersama gitu kan, ada orang kita mau lewat, orang itu menghambat jalan kita, misalkan kita bilang, "Mau lewat numpang lewat Bu," kayak gitu kan, nah itu udah salah gitu kan, harusnya dia ngomel-ngomel kan, ngomong sama yang lainnya itu, harusnya tuh dia minta maaf dulu kayak gitu kan, "Minta maaf Bu, izin numpang lewat," harus pakai kata-kata kayak gitu lah, gitu kan jadi, kok kayak nggak berakhlak jadinya ya kayak gitu. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 4 istilah ya. 2 untuk kebaikan, 2 untuk apa namanya hal yang buruk. Untuk kebaikan ada namanya al-khair, ada namanya ma'ruf. Untuk keburukan ada namanya fahsya, ada namanya mungkar. Misalnya dalam Quran itu ada waltakum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, sekarang kita bahas tentang kebaikan. Jadi ada 2 istilahnya itu. Ada yang khair, ada yang ma'ruf. Khair, dua-duanya sama-sama kebaikan artinya ya. Kebaikan, khair itu. Ma'ruf. Ya kalau misalnya kalau biasanya diartikan yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintah pada kebaikan. Biasanya diartikan saja kebaikan kedua-duanya. Sebenarnya antara khair dan ma'ruf itu berbeda. Khair itu artinya kebenaran mutlak, kebenaran yang datang dari Allah, dan itu mutlak, dia tidak berubah-berubah sesuai dengan atau menyesuaikan dengan kondisinya. Misalnya hormat orang tua itu pada orang tua itu khair, di mana-mana ya begitu. Tidak ada ajaran satu apa itu yang tidak memandang bahwa hormat pada orang tua itu adalah bukan kebaikan. Jadi kebenaran global, kebenaran yang melingkupi semua penduduk bumi ini. Berkata baik itu khair, semua orang itu adalah kebaikan. Jadi khair. Yang kedua adalah ma'ruf. Ma'ruf itu artinya kebenaran yang sifatnya temporer. Adat itu dalam bahasa Arab apa namanya? Pak Alirman, istilah adat dalam bahasa Arab apa namanya? Pak Anton? Uruf Ada kan? huruf, huruf. Uruf ya.
Nah, uruf. Huruf. Uruf itu jadi adat. Adat itu sesuatu yang sudah dibiasakan terus-menerus dan itu dipandang baik oleh komunitas tertentu yang bisa jadi oleh komunitas lain tidak berpandang seperti itu. Mungkin masyarakat Minang mandangnya kebaikan level 1, tapi masyarakat luar itu mungkin levelnya level 2 atau malah mungkin level 3. Itu namanya ma'ruf. Dia dipandang ma'ruf sepanjang tidak bertentangan dengan khair. Ingat itu ya. Walaupun satu masyarakat sepakat itu baik, tapi kalau bertentangan dengan khair itu tidak ma'ruf namanya itu. Di ma'ruf itu adalah kebenaran lokal, kebenaran temporal, satu masyarakat menganggapnya benar sepanjang tidak bertentangan dengan kebenaran yang universal yang dari Allah tadi. Jadi kalau ada satu masyarakat nanti menganggap baduto itu boleh saja ya, nah, pokoknya saja duton saja lah. Tidak ada orang yang membantah di masyarakat itu, boleh saja. Itu tidak bisa disebut ma'ruf karena dia bertentangan dengan kebenaran yang lebih tinggi. Atau suatu daerah misalnya kalau di barat misalnya bertelanjang tuh boleh saja misalnya karena masyarakatnya sudah begitu. Itu tidak bisa dibilang ini kan kebenaran lokal ini. Tidak. Kearifan lokal. Kearifan lokal itu sepanjang tidak bertentangan dengan khair. Jadi kalau tadi pertanyaan terus apa patokan akhlak kita? Dua-duanya. Dua-duanya. Sesuaikan dengan dua-duanya. Sesuai dengan ma'ruf, sesuai dengan khair, sesuai dengan ma'ruf. Jika bertentangan antara khair dengan ma'ruf, mana yang dipilih? Yang khair, karena yang utama yang khair. Khair dipilih. Tapi jangan cepat-cepat langsung aja memilih. Pokoknya bebas saja lah. Nah, itu. Kita harus memperhatikan. Hakikatnya dua-duanya diperhatikan. Tapi kalau memang betul-betul tidak bisa dikompromikan, baru dipilih ma'ruf. Kalau memang suatu masyarakat itu misalnya maaf Bu, minta izin. Kalau memang maunya begitu, ya ikutkan. Kan itu tidak salah. Makanya sebelum ke daerah itu, kita pelajari dulu mana yang baik. Sikapnya, kadang bahasanya. Saya sering kali ketemu kawan yang kalau di daerah, kato-kato ko nggak boleh sabut ya. Ada kato tertentu yang di daerah awak nggak apa, tapi di daerahnya sama sekali nggak boleh sabut. Namun nggak mulai mencontohkan sih buku dulu dan rasa bahasa kita itu kadang-kadang kan tinggi. Nggak nyaman aja jiwa kita mendengar kata-kata itu walaupun maksudnya tidak sama dengan yang kita maksud. Jadi patokannya adalah dua-duanya. Upayakan mengkompromikan dua-duanya. Tapi jika tidak mungkin dikompromikan, yang akan ditinggalkan itu adalah yang ma'rufnya itu. Khair tidak boleh. Kalau khair itu berhadapan dengan Allah hukumnya itu nanti. Kalau ma'ruf berhadapan dengan masyarakat. Misalnya kalau orang Sunda misalnya, mungkin yang sudah pernah hidup di masyarakat Sunda atau lama atau sebentar, punten, sebutlah itu. Kalau yang lebih senang mendengar punten itu kan kita bilang permisi saja kan bisa juga. Mungkin Pak Haikal yang sudah kemana-mana bertugas mungkin sudah bertemu dengan banyak budaya tertentu kan. Nah, kita cepat menyesuaikan asalkan tidak bertentangan dengan. Kalau situ budaya premannya bau mabuk misalnya kan, nah itu nggak bisa menyesuaikan. Nah, jadi yang begitu itu karena sudah bertentangan dengan yang khair. Jadi nanti bagi kita yang mobile hidupnya itu mulai pindah-pindah itu salah satu yang pasti dipelajari objek pelajaran kita apa yang ma'ruf menurut daerah ini, apa yang menjadi kebiasaan baiknya. Misalnya satu daerah kan ini tidak boleh jadi imam kalau tidak pakai kopiah. Awak ikut tidak lo syarat imam juga pakai kopiah. Kemudian kita maju saja kan. Mungkin tidak salah secara apa mungkin tidak salah, tapi menurut masyarakat tuh mungkin bermasalah. Nah, pelajari itu dulu. Kalau sholat imamnya harus pakai sarung kalau siko. So, gua adalah negeri santri ya. Ya kita ikuti itu kan tidak salah.
kalau kita berubah pakai sarung. Kok misalnya Pak Antoni misalnya kan membawa saya baju dinas ke dalam foto kan, tori kamu kok, lo imam. Jadi dia itu harus menyesuaikan dengan itu. Sepanjang ya Devi ya, catatannya sepanjang tidak bertentangan dengan khair. Itu catatannya, sepanjang tidak bertentangan dengan khair. Tapi kalau masih bisa disesuaikan, kedua-duanya jadi patokan. So kita perlu berhubungan baik dengan Allah, perlu berhubungan baik dengan sesama manusia. Duribat alaihimud dhillatu aina masukifu illa bihablillah wa hablin minan nas. Awak biarlah, yang penting Allah tidak marah. Yo, itu memang paling penting, yang paling dipentingkan. Tetapi penting juga manusia tidak marah. Kedua-duanya sayang. Tapi kalau nanti kehendak makhluk dengan Allah itu berbeda, baru nanti kita pilih. Nah, kalau gitu mau pilih Allah. Tapi untuk patokannya dua-duanya. Itu Bu Devi. Kalau masih ada silakan. Ada lagi? Tahu kita tutup sampai jiko untuk pertemuan kali ini? Boleh ya. Kita lebih saja minggu depan. Ada lagi silakan. Ya Pak, terkait dengan ini juga Pak, misalkan ini mungkin banyak ya terjadi di antara kita juga merasakan gitu. Misalkan ada sesuatu hal perintah dari atasan, akan tetapi hal yang diperintahkan itu membohongi seperti akreditasi kampus gitu kan, mengada-ngadakan data gitu. Itu kan hati kecil kan menolak gitu, mengada-ngadakan memalsukan data itu. Itu bagaimana kira-kira itu, Pak? Usah. Itu banyak terjadi, sungguh banyak PNS itu. Devi PNS kan? Iya, Pak. Ya. Ya, apa namanya, persoalan ada dulu kalau dalam proses akreditasi itu ada dua yang dibuat-buat itu ya. Kebetulan sekarang setelah dulu tidak di Fakultas Tarbiyah, pimpinan Fakultas Tarbiyah, dekan, sekarang di Ketua Lembaga Penjaminan Mutu ya. Itu persoalan akreditasi itu ada dua, itu tentang mengada-ada itu. Pertama, membuatkan sesuatu yang sebenarnya ada dilakukan. Yang kedua, total mengada-ada. Total mengada-ada. Ada dua pendapat di sini. Jika alat ukur yang dipakai untuk menilai itu benar-benar valid, benar-benar jujur, benar-benar apa, kita tidak boleh mengada-ada. Jadi jika alat ukurnya itu betul-betul jujur, betul-betul apa, kita tidak boleh mengada-ada. Tetapi jika alat ukurnya itu juga bermasalah, misalnya dikirim asesor, yang asesor ini katanya jujur, katanya tidak memihak, tapi ketika kita layani dengan baik-baik, dapat A. Ketika kita cuek-cuek saja, sesuai profesional saja, tidak mau dia ngasih A. Kan alat ukurnya bermasalah juga itu. Maka yang seperti itu, ada yang membolehkan untuk mengambil hak kita. Karena alat ukurnya sendiri tidak benar itu. Gimana kita terus dalam kebenaran? Kemudian lagi, jika di dalam proses itu dibenarkan ini kan ada juga di antara asesor itu yang mengajarkan gitu. Yang penting nanti ketika diukur dia itu ada
silakanlah diada-adakan seperti itu, dan itu legal dalam proses itu karena mereka sendiri yang menunjukkan itu, dan ketika diukur itu ada. Nah, hal yang seperti itu boleh. Untuk konteks akreditasi sekarang itu alat ukurnya itu masih banyak bermasalah. Jadi sepanjang nanti tidak merugikan pihak-pihak yang memang tidak mungkin dirugikan, maka selama itu dibolehkan. Karena memang sistem itu membolehkan seperti itu. Sistem ukurnya itu. Gimana cara menjelaskannya? Jadi alat ukurnya itu, siapa yang sudah pernah menghadiri visitasi itu asesmen lapangan di sini? Ada yang sudah pernah mendampingi? Pernah, Pak. Di samping Devi. Emang harus ada, Pak. Saya penelitian, nggak ada penelitiannya, harus dibuat. Dan kadang-kadang itu kan dibolehkan oleh apanya, cualah dibikin saja. Memang asesor bimbingannya yang nyuruh gitu, Pak. Kan kadang asesor meriksanya juga kayak gitu tuh. Nanti saya kasih waktu apa. Itu bukan karena kita sogok itu ya, karena memang kan asesor ini ada yang tujuannya untuk menyelamatkan perguruan tinggi gitu. Ada yang membina apanya, ada yang membina. Jadi tujuan jadi meriksa itu adalah agar proses yang terjadi di perguruan tinggi itu atau di sekolah yang diakreditasi itu berjalan dengan baik. Jadi dia bukan menghakimi kadang-kadang. Jadi kembali ke pertanyaan tadi itu, banyak faktor yang mempengaruhi itu sehingga kemudian bisa kita simpulkan kita tidak boleh melakukan rekayasa bukti itu. Misalnya begini juga sebagai perbandingan. Menyogok itu haram, mutlak, ar-rashi wal murtasi finnar. Tapi ada ulama misalnya Sukadawi membolehkan menyogok itu jika yang mengurus itu memang kalau tidak disogok dia tidak mau ngurus. Jadi kita akan kehilangan hak kita jika kita tidak melakukan apa yang diminta. Panik selalu buat rancak-rancaknya, tapi dia tidak akan jalan kalau tidak. Jadi kita menyogok itu untuk mengambil hak kita untuk dinilai dengan benar, baru di situ dibolehkan. Tapi ini tidak semua ulama sepakat ya. Bagi yang keras tuh pokoknya enggak. Yang menyogok yang salah itu adalah menyogok untuk mengambil hak orang lain. Misalnya kita nomor 7 yang diterima itu hanya sampai nomor 6 atau nomor 5 misalnya. Kita menyogok untuk dinaikkan ke nomor 5. Itu enggak benar. Tapi kalau kita sebenarnya sudah di nomor 3, yang diambil itu adalah 1 sampai 5, kalau kita tidak mengikuti aturan dia, kita akan dilempar ke nomor 9, akhirnya keluar dari yang terima itu. Habis itu ada yang mendapat boleh memakai itu. Sepanjang kita membela hak kita. Tapi sekali lagi ini tidak disepakati ya. Jadi agak dilematis memang di situ, tapi ikuti aturan patokan-patokannya tadi itu. Jika memang patokannya jelas dan dia betul-betul menilai gitu, maka kita ikuti bagaimana yang seharusnya. Itu Bu Devi. Sudah sering mengikuti mendampingi itu, Devi? Pernah kemarin. Pernah ya? Kalau seandainya menyogok ini dalam artian seperti itu boleh, kalau sifatnya kasuistiknya itu misalkan saya mau pindah ke Padang gitu Pak. Ya. Misalkan kalau dibayar sekian baru nanti dibolehkan. Misal kalau kayak gitu gimana? Boleh berarti ya Pak ya? Kalau tambah panjang urusannya. Tidak boleh gitu. Bapak yang baca tentang sogo kan gini. Bu Devi curhat ya. Tuh, konsultasinya ada bayaran khususnya itu, enggak bisa. 2 SKS, Pak. Misalnya begini ya. Kalau kita sudah memenuhi syarat
semua prosedurnya itu membolehkan. Misalnya syaratnya itu masa dinas 5 tahun. Misalnya. Kemudian boleh mengikuti suami. Kemudian di tempat asal sudah diterima. Di tempat asal sudah dilepas. Sudah dilepas. Tempat baru sudah diterima. Pokoknya prosedur itu aman semuanya. Dan tidak ada satupun yang keberatan untuk melepas itu kecuali orang yang minta disogok. Misalnya ya, tidak ada yang melepas sudah rela kan. Ya kalau ibu pindah itu aturannya sudah pas. Jadi orang ini melanggar aturan untuk menghalangi kita. Dicari-cari alasannya. Aduh, alasan. Padahal dicari peraturan alasan. Kita sudah sekian lama, sudah ikut. Katanya hanya boleh ikut suami kita. Sudah terpenuhi juga itu. Sudah rela pula yang yang melepas. Sudah aman pula yang menerima. Kan? Tapi tetap juga tidak jalan-jalan. Padahal semuanya sudah sesuai dengan track. Kalau ngikut pendapat yang pertama tadi itu dibolehkan. Bukan kata saya ya, kata Pak Yusuf Pardawi. Coba cek lagi fatwanya itu. Tapi mau pindah. Sudah berapa lama di situ? Dulu minta Baru, Pak. Baru mau 3 tahun. Pokoknya rela di mana saja. Kalau 3 tahun, kalau kita melanggar untuk menghalalkan pelanggaran, tidak boleh. Untuk menghalalkan pelanggaran. Nah, ya makanya kuliah S3 kan bisa ke Padang. Tapi di Padang orang tidak menerima yang lulusan S3 sekarang. S4 sekarang diterima. Jadi tidak bisa ke Padang. Dulu ketika mau melamar dulu bilang bisa mau ditempatkan di mana saja. Sekarang kan lain lagi cerita. Bikin surat pernyataan dulu ya Pak Antoni ya. Iya. Oh, di Kerinci pun boleh lah, di Jambi pun boleh lah. Kan dulu di seluruh Indonesia katanya kan. Di Mentawai pun tidak apa-apa. Tidak masalah ya. Ya memang apa namanya, kalau ada maunya itu tidak dipikirkan jangan apa. Mentawai itu wah besok tidak ada tapi dia kan dikomunikasi. Ikuti peraturannya, harusnya kalau ada peraturan. Jadi kata kuncinya tadi untuk mengambil hak atau untuk tidak dizalimi. Di syaratnya itu ketat ya, tidak dizalimi. Tapi kalau masih ada jalur untuk tidak dizalimi selain dari itu, kita wajib menempuh jalur itu. Misalnya ngurus pangkat misalnya kan, udah lengkap. Tidak ada yang lewat satupun tanpa disogok. Nah, itu baru. Tapi kalau ada yang masih, pokoknya dia jebolnya ditemui yang ke-20 misalnya. Berarti kan ketika ada usaha bisa, ketika ada usaha. Nah, itu enggak bisa masuk yang tadi. Jadi memang hati-hati juga ulama ini menetapkan. Ada lagi? Atau sudah cukup? Masih ada Bapak Ibu? Atau kita akhiri sampai sini? Oke. Ada yang main screenshot kuliah kita ini enggak? Hilang. Ada yang main screenshot video kuliah kita ini? Semua bisa lihat. Hah? Sama Bu Rika, udah Bu Rika? Udah, nanti dikirim. Enggak beberapa.
Ada lagi? Sepakat kita tutup sampai sini? Bu Erna Yanti ini tetapnya terkait itu dari tadi. Kata kalau mungkin. Beliau lagi bimbingan akreditasi, Pak, di Pekanbaru. Oh gitu. Oh, sedang di Pekanbaru. Iya, di tempat Oh, oke lah. rektor lama. Pak Lirman, sudah cukup Pak Lirman? Kita akhiri sampai di sini. Ya, oke Pak. Oke Pak. Ya, baik. Kita akhiri sampai di sini kita. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan dengan model yang tadi ya. Ada makalah-makalah kelompok yang harus dilakukan. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi atas kehadiran dan bersamaan kita siang ini. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dokter. Dan sama-sama Pak. Ya. Izin Bapak Ibu, kita live. Ya Pak. Semoga sukses Bu Erna acaranya. Makasih Pak. Makasih atas waktunya. Selamat berjuang Bu Erna. Calon ketua STAIN itu. Wakil ketua standby di kampus dulu Arikom. Iya tuh. Berbagi Pak. Iya, biarlah yang ketua yang keluar dulu, wakil ketua yang di kampus. Sedang berjuang tuh Pak. Iya. Mudah sukses lah gitu kan. Iya. Semangat Bu Erna. Untuk Devi harus bersabar dulu. Iya. Tunggu 5 tahun nanti. Pas tamat nanti Bu Devi. Sama S3 kan sampai 5 tahun ya Pak. Curang Bu Devi kona. Nyambi S3 kan bisa di Padang. Yo konsul lo kapindah jo Pak Dokter yo. Hebat banget. Iya ada Bu Widya. Iya, tapi kalau habis ngambil dokter biasanya ngabdi dulu 3 tahun gitu di universitas yang apung. Iya betul. 3 tahun harus ngabdi dulu. Iya. Ya. Nangis Ya mudah-mudahan lah. Pak. Iya, mudah-mudahan sambil jalan bisa lah nanti itu bisa sebenarnya bisa diatur saudara hanya kan pendekatan. Ya. Bu Devi baru 3 tahun maka pindah deh. Iya. Tapi kan aturan di kepegawaian itu kan bisa ikut suami kan ada aturannya kan itu berapa tahun. Iya. Pakai kan aturan kepegawaian itu karena pisah suami itu kan harus ada pimpinan rumah tangga itu. Akang kawan ada Pak yang sama PNS sama Faiza kan, istrinya di Kepri, yang suaminya di Kerinci kan, lah bisa saya pindah ke Kerinci gini. Iya makanya itu ya tergantung kebijakan masing-masing daerahnya kan ya nanti pendekatan di Kerinci nak nih langsung malaper Bu. Temui saya rektornya. Pandai-pandai lah. Ya pandai-pandai lah tapi boleh. Rektornya itu kan orang Semurup tuh nah. Rektornya kan orang Semurup ya. Orang Semurup orang apa? Orang Pak itu Pak Asyari, orang namanya itu namanya kok. Sebukar atau mana? Gitulah. Nah, Semurup kan daki dari kampus tuh. Ya, tinggal pendekatan sih kan sama aponya rektornya tuh. Ya. Kalau ada pendekatan insya Allah capek selesai aja Bi. Pandai-pandai ya memang kalau untuk persoalan di kampus itu memang persoalan dosen itu sampai kiamat tidak mau selesai Bi. Kurang taruh dosennya kan. Nah, makanya lagi S3 tambah ditahan Bu Vi besok tuh. Rugi buang S3 lah dia jatah S3 masuk orang lo yang dapet gitu kan. Gitu. Tapi pandai-pandai salah pendekatan tapi insya Allah bisa tidak ada yang susah dari Amin. Iya. Adalah tangkum apa beliau tuh guru di gitu kan. Terus
lah 10 tahun gitu kan. Iya. Pindah ke UNP kan. Tapi Hmm. yang orang asal kan anaknya malah P dah. Cuman karena rektor UNP itu lumayan akses linknya kan. Iya. Bisa pindah gitu tapi rasanya malah P tetap keluar sorenya gitu. Iya, biasanya orang yang malapih itu yang tidak namuh magi Iya. haponyo. Iya. Sama dengan ibu dulu, sangka nak namuh malapih kan. Nah, yo ndak ada alasan lem. Kalau ibu minta nak namuh ngizin apa, turun apa le kan. Temuilah orang-orang itu yo. Apalah alasannya kan. Nah, kalau di Siko insya Allah Pak Mamor, ambo temui Pak Mamor langsung beliau setuju gitu kan. Ndak apa-apa deh, Ananda ya kan. Nah, disangka banyak alasan nyom. Ini gini tuh, terpaksa apa yang minta le. Ayo nyom. Nah, keluarlah sudah jadi yo sinya apa yang dikecek itu yang dibuat Pak jika najan apa ndak pandai model itu ya kan. Suruh udah apa mengecek ke orang tuh. Ya pandai-pandai pendekatan salah ya. Kebetulan waktu itu Pak Hasan lain tahu udah bara orang tuh yang ndak apa kan di senat itu tidak menyetujui kan. Ya, alasan orang tuh apa gitu kan tanya saya lelok gitu kan. Nah, kemudian di Jakarta model itu loh, kalau untuk dosen itu memang di Depak tuh susahnya urusan apa, tidak transparan seperti kami di militer gitu. Kalau di militer, kalau sudah diusulkan dari bawah, dari atas itu terbuka, saya ndak do istilahnya ditumpukkan keratih di meja atau ndak do. Kalau diusulkan dari bawah, nah itu udah jalurnya tetap. Nah, model ibu dulu itu kalau ndak ambo minta bantuan lo sama adik leting marinir di Sinan, nah itulah menumpuk itulah las tinggi almari kejadian bahan-bahan itu baru 2 minggu dikirim, lah menumpuk ndak didurus kan akhirnya kebetulan Pak Profesor Dr. Isom yang di apa itu di Depak itu ya ditemui oleh mayor itu adik leting, kebetulan kantor marinirnya kan di Dakik sama Depak tuh. Nah, jadinya temui Pak Isom tuh, Pak Isom perintahkan anak buahnya nyari. Alhamdulillah sebulan ibu dikirim bahannya langsung putus pindah ke Padang gitu. Memang yang kadang kendala itu dia apa yang melapih itu yang susah. Harus ada pendekatan awak lah dengan orang-orang di situ. Kalau enggak itu memang agak susah. Kalau di Depak itu memang agak lain sistem urusannya bocah lihat itu. Enggak sama kalau Bu di Urat sama Bu Apo ya istri Pak Ikhwan Sitian. Nah, Sitian. Kita dua-dua. Ya, Mereka pindah dua-dua.